Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 150, Sikap Anto. Pernyataan Cahaya begitu sangat melukai hati dan membuat dia kecewa. Padahal Anto sudah jatuh hati dengan gadis wajah manis itu. Bahkan, dia sudah berniat untuk mengajak Cahaya malam mingguan besok dan menyatakan cintanya. Apa pria itu tidak mau bertanggung jawab? Tanya Anto. Dia berusaha untuk mengontrol emosi yang sedang memuncak dan membuat tubuhnya terasa panas. Tidak tahu, kan dia belum tahu kalau aku sedang hamil. Jelas Cahaya. Kenapa? Anto merayung keningnya. Cahaya diam dan bingung untuk menjelaskan. Ayo, abang antar ke tempat orang itu, kata Anto. Meskipun kecewa, namun dia tetap ingin mengetahui apakah pria itu mau bertanggung jawab atau tidak. Tidak usah, tolak Cahaya. Kenapa? Tanya Anto. Aku tidak tahu, harus mencarinya kemana. Kan dia tidak berada di Indonesia. Cahaya menundukkan kepalanya sambil melemas tangannya sendiri. Cahaya tidak sanggup untuk mengangkat kepalanya dan memandang wajah Anto duduk di depannya. Saat ini, pria itu pasti menganggap dia wanita yang tidak baik. Maksud kamu? Tanya Anto yang masih tidak paham. Kami bertemu ketika aku di Prancis, dan dia seorang desainer terkenal. Anto merasa nyaman ketika mendengar Cahaya berbicara. Hanya bertemu sebentar dan bisa hamil, berarti wanita itu bukanlah wanita yang baik, pikir Anto. Aku sangat mengaguminya, kan dia salah satu desainer terbaik dunia. Maka hasil karyanya sering digunakan oleh keluarga kerajaan Inggris. Aku tidak pernah bermimpi bisa dekat dengan dia. Namun, setelah bicara dengannya, aku baru tahu kalau dia bukan orang yang sombong, seperti yang aku pikirkan selama ini. Cahaya mengusap air matanya. Kan terlalu mengagumi Arlan, kini dia harus menanggung semuanya sendiri. Bahkan, masa depannya hancur. Jika dia mengatakan di depan media bahwa dia mengandung anak dari Arlan Lucas, seorang desainer terkenal dunia, pasti tidak akan ada seorang pun yang percaya bahwa Cahaya akan dianggap gila. Anto hanya diam menang Cahaya dengan mendengar cerita secara keseluruhan. Namun hatinya terasa diremas oleh tangan berduri. Tiada satupun yang ditutupinya. Bahkan, pilihan jelek dari Anto akan diterimanya. Cahaya mulai berceritakan seperti apa awal pertemuannya bersama dengan Arlan, hingga mereka sambil melakukan hubungan terlarang itu. Anto merasakan emosi turun naik ketika mendengar pengakuan dari Cahaya. Semoga gadis itu tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Namun tetap saja, Cahaya terlalu bodoh dalam memberikan kehormatannya untuk pria yang baru ditemuinya. Apalagi orang itu sangat terkenal dan kaya raya. Mustahil rasanya jika bertanggung jawab atas perbuatannya. Setelah dia melakukan itu, apa yang meninggalkanmu begitu saja? Tanya Anto. Awalnya, kami masih berhubungan dan komunikasi lewat telepon. Namun dia mengatakan sibuk. Perlahan-lahan komunikasi kami semakin jarang, dan sekarang dia tidak bisa lagi untuk dihubungi. Pria itu mengangguk-anggukkan kepalanya, pada dia paham dengan apa yang terjadi. Sudah menjadi sifat lelaki dalam menyembah jika menginginkan sesuatu. Namun jika diinginkan sudah didapatkan, mereka akan pergi. Jadi sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Anto. Dia masih berusaha untuk mencoba tetap tenang meskipun jantungnya sudah bergejolak dan ingin mengamuk. Saat ini dia hanya ingin mencari tempat untuk melepaskan emosinya. Laki-laki mana yang tidak marah jika wanita yang dia cintai sudah dirusak oleh orang lain? Mengapa tak suka bercanda dengannya? Dia baru bertemu dengan Cahaya dan sudah langsung jatuh cinta saat pandangan pertama. Namun ternyata wanita itu sudah lebih dulu menyerahkan dirinya kepada pria lain. Dia berjanji untuk menikahi aku setelah pekerjaannya selesai.
Aku akan menunggu dia datang. Jika dia tidak datang menepati janji, aku akan membesarkan anak ini sendiri, jawab Cahaya. Jika dia tidak datang, beritahu abang, kata Anto. Untuk apa? Tanya Cahaya. Biar abangnya menggantikannya. Anto berkata dengan wajah serius, dan hal itu mampu membuat jantung Cahaya seakan ingin lepas dari tempatnya. Maksud abang apa? Tanya Cahaya. Abangnya akan menikahi kamu. Abang tidak ingin masa depanmu hancur. Dan juga dengan calon anakmu. Dia hanya korban. Anak itu harus memiliki ayah agar tidak merasakan sakitnya dihina dan dicaci oleh masyarakat. Pria itu menunjukkan sikap seorang pahlawan yang menyelamatkan hidup serta masa depan Cahaya. Cahaya menggelengkan kepalanya. Sudah pasti dia menolak niat baik pria itu. Bukan Anto yang telah menghamilinya dan tidak seharusnya bertanggung jawab. Kenapa tidak mau? Tanya Anto. Anto sudah terlanjur mencintai Cahaya dan karena itu, dia tidak ingin membiarkan wanita itu terluka dan menderita. Abang tidak perlu melakukan itu semua. Aku juga tidak layak untuk abang. Saya kembali mengusap air matanya. Sikap Anto itu sangat baik, membuat dia terharu. Namun dia tidak ingin memanfaatkan kebaikan orang lain. Anto tersenyum getir mendengar perkataan Cahaya. Kecewa begitu sangat dia rasakan, namun rasa kasihan juga begitu sangat besar. Ketika meyakinkan Cahaya yang harus berjuang sendiri. Cahaya masih sangat polos, hingga dengan mudahnya dimanfaatkan oleh lelaki, penjaga wanita itu. Jika dalam 1 bulan ini dia tidak datang, itu artinya dia tidak akan datang untuk menepati janji. Abang akan menemui keluarga kamu, kata Anto. Cahaya menangis ketika mendengar perkataan pria itu. Anto sangat tulus terhadapnya, dan hal ini membuat dia semakin merasa tidak enak hati. Namun dia juga tidak bisa menolak niat baik pria itu. Dia butuh suami dan anaknya butuh ayah. Udah, gak usah nangis lagi. Anto mengusap kepala Cahaya. Kamu tidak perlu keluar dari sini. Kamu tetap di sini. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.